selamat sore. Selamat datang di podcast pertama aku. Sekarang aku nggak sendirian, aku ditemani sama Mbak Rahma. Hai Mbak Rahma, gimana nih kabarnya? Baik dong, selalu. Gimana mbaknya sendiri? Alhamdulillah baik. Mbak Rahma, saya di sini ngundang Mbak Rahma karena saya ingin berbincang tentang traveling. Mbak Rahma ini kan senang banget melakukan traveling kan. Nah, saya mau tahu nih Mbak Rahma, apa sih yang pertama kali harus dipersiapkan sebelum kita melakukan traveling? Terutama jika jarak traveling tempuhnya itu lumayan jauh sih. Kalau main jauh, persiapannya sih banyak sih ya. Yang pertama itu niat. Yang kedua, kita sendirian atau kelompok. Iya. Kalau kelompok perlu rundingan dong, mau kemana, tujuannya kemana. Terus waktu, sama yang keempat tadi itu budget biayanya kan harus persiapan tuh kan, kita nggak tahu nanti di kedepannya ada kendala apa kan, belum tahu. Pasti harus budget yang paling penting. Oke. Untuk perbedaan yang paling nampak lah antara kita traveling sendiri dan berkelompok itu apa sih? Kalau Apa yang paling sendiri harus diperhatikan? keamanan sih ya, kalau sendiri loh ya. Iya. Kalau bersama kan kita bisa saling jaga. Terus kalau sendirian itu kamu harus, paling penting itu jangan ke tempat yang sepi banget. Tempatnya itu harus seenggaknya ada orang lah di situ, ada kehidupan. Dan yang penting safety aja, semprotan merica, apalagi cewek. Iya, tentu saja. Untuk cowok. Terus kalau cowok kayaknya nggak perlu sih ya, kan cowok kan bisa bertahan diri lah. Untuk perlengkapan yang wajib dibawa apa aja? Perlengkapannya sih perlengkapan angkatinnya Iya. P3K, obat-obatan itu paling penting, baju. Pokoknya kalau traveling jangan banyak-banyak bawa barang yang Nggak terpakai. nggak terlalu penting lah. Iya. Lalu untuk biayanya sendiri gimana? Kalau untuk biayanya sendiri sih itu yang paling penting sih, kita harus survei dulu tempatnya di mana. Kalau tempatnya jauh kan kita bisa googling. Oke. Di sana ada check in hotel kayak seperti itu kan perlu. Untuk meminimalisir pengeluaran biaya ini gimana? Itu yang paling penting, biasanya kan banyak ya bawa bekal dari rumah. Itu Bawa bekal dari rumah berarti biar nggak terlalu ngeluarin uang banyak banget. Kalau Mbak Rahma sendiri lebih suka travelingnya itu kemana? Kalau aku sih lebih sukanya ke alam ya. Kalau ke alam, Ke alam-alam lebih gitu. dominan ke alam. Dibanding ke tempat-tempat kayak perkotaan kan isinya kalau nggak museum ya kafe gitu-gitu, mesti ke tempat alam aja. Enjoy. Berarti lebih dominan ke alam ya. Untuk lokasi di alamnya sendiri itu lebih suka seperti Coban, air terjun atau pantai, gunung. Ya seperti itu, ke Coban, Iya. gunung, pantai kan termasuk alam juga toh. Iya, berarti suka mendaki juga ya. Suka juga. Wah, hebat nih. Selama melakukan traveling, apa mendapatkan teman baru, pengalaman? Itu yang pengalaman utama ya, dapat teman baru, bisa kenal orang, bisa kenal sifat orang yang baru kita ketemui. Terus ya pengalaman aja sih, ketenangan itu yang penting. Jadi melakukan traveling itu sebenarnya apa sih yang didapat? Pengalaman sama teman baru itu utama. Kalau aku pribadi ya itu, soalnya kita kan gak mesti harus tertutup terus kan, kita harus keluar cari suasana baru. Apalagi aku orangnya introvert banget. Wah, Susah jadi cari dengan melakukan traveling ini dapat mendapatkan teman yang baru. belajar humble lah ke orang lain. Oke. Terus mbaknya gimana? Kalau aku sih lebih dominan juga ke alam, tapi lebih senang ke Coban sih. Kecoban. Iya, jadi berarti kayak main-main air gitu suka ya? iya. Sama aja berarti. Aku lebih suka mendatangi tempat-tempat baru sih, tapi lebih dominan ke Coban kalau nggak ke pantai.
Oh, jarang berarti banget mendaki. mayoritas banyak ya. Mayoritas cewek-cewek suka gitu. Emang Iya ya. sih. Kapan-kapan aja coba daki bareng aku. Oke, boleh juga sih dicoba. Oh iya, kalau dari Mbak Rahma sendiri, kenapa sih suka melakukan traveling? Maksudnya selain dari mendapatkan teman dan juga ada pengalaman nggak sewaktu melakukan traveling mungkin ke suatu tempat gitu lalu dapat pengalaman yang berkesan, yang benar-benar Banyak sih berkesan. kalau ke gunung itu. Untuk Mbak Rah, Oh, kurang 2 menit. oke. Untuk Mbak Rahma sendiri, apa ada pengalaman yang benar-benar Kalau pengalaman pribadi aku ya, aku kan orangnya kalau ndaki kan biasanya ngeluh capek, ayo istirahat gitu kan. Teman-teman sabar, jadi nggak satu langsung kayak berangkat sendiri, enggak. Jadi jadi harus tetap nungguin, ayo semangat, kasih semangat tuh paling penting. Mbak Rahma punya nggak sih apa maksudnya masukan atau arahan untuk orang-orang yang mau melakukan traveling? Oh, kalau traveling sih ya, kalau buat packingnya itu yang penting-penting aja. Terus kalau kan bawa sampah nih pastinya, itu tolong dibawa juga, bawa balik ke rumah apa gimana, nanti Dibawa, buang. berarti harus dibawa pulang juga. Jangan Kalau membawa meninggalkan sesuatu jangan meninggalkan barang di situ, nanti alam kita jadi kayak sampah terus, kan banyak nih yang nggak tanggung jawab. Jadi itu sih pesannya. jadi kayak sayang aja gitu ya mereka datang ke alam untuk ya Menikmati, keindahannya, tapi tapi mereka malah merusak lah, alam itu yang sendiri sendiri. nggak banget deh kalau aku ya, aku pribadi. Oke, jadi itu aja nih. Gak ada yang lain? Nggak udah. Oh, nanti gimana kalau kapan-kapan kita collab traveling bareng. Oh iya, boleh juga. Kayaknya kameramen saya juga mau ikut. Iya, itu harus sih, semuanya harus ikut. Nggak mungkin kan dia jadi di situ terus, pasti butuh piknik juga. Oke, kalau gitu sampai di sini saja podcast kita tentang traveling. Sampai jumpa.